Diam-diam ternyata Fedi Nuril telah menemukan tambatan hati. Tak pernah terdengar berita dengan seorang kekasih, aktor berdarah Minang ini rupanya jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Fani Widyasasti yang juga berdarah Minang. Gadis yang ditemui Fedi di kota Jogja sejak 5 tahun silam ini rupanya mampu membuat Fedi yakin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tanpa menjalani masa pacaran, Fedi dan Fani justru memilih ta'aruf selama 6 bulan. Ketika proses ta'aruf, Fedi benar-benar menjaga Fani dengan tidak bersentuhan sama sekali, apalagi menciumnya. Dan secara mengejutkan, kemarin keduanya akhirnya mengikat tali pernikahan di sebuah gedung di Jakarta Selatan. Dengan busana pengantin serba putih, Fedi mengucapkan ijab kabul dengan bahasa Arab. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madhkur halan. Awalnya sabar ya, panjang soalnya. Awalnya jadi tahun 2011 itu saya dan Garasi syuting video klip di Jogja. Dan hari mau syuting itu makeup artisnya hilang, nggak bisa dihubungi. Dicari pengganti, dapet namanya Greti. Dan beberapa hari kemudian setelah pulang dari Jogja, Greti ini broadcast message BBM. Dia bilang buat teman-temannya Fani, add pin barunya Fani karena Fani baru kehilangan BB-nya. Dan saya waktu itu emang lagi nggak ada kerjaan, lagi libur, lagi depan TV, leye-leye di sofa, iseng aja gitu, gua add temen lo gitu. Padahal saya nggak tahu Fani itu yang mana, orangnya kayak gimana itu saya nggak tahu, bener-bener iseng banget. Terus Greti ini cuma ketawa, hahaha ya udah add aja gitu. Bulan Juni 2014 sebelum masuk puasa, saya ajak ta'aruf karena saya bilang saya nggak nyari pacar. Saya nyari istri, saya mau ngajak kamu ta'aruf dan ternyata Fani pun punya pemikiran yang sama, dia nyari suami, nggak nyari pacar. Kalau kamu nembak saya minta jadi pacar malah saya tolak, dia bilang gitu. Oh ya udah, jadi langsung saya nelfon ibunya dan ibunya juga mengamini. Agak kaget sih karena ternyata semuanya serba lancar ya. Itu nanya ke aku dulu, kamu yakin? Kenapa yakin? Kayak gitu orang tua kan biasa kan. Manis anaknya ya, nggak macem-macem gitu ya. Mungkin karena mamanya jauh di Jogja, dia di sini, dia bisa bawa diri gitu. Itu yang tante lihat gitu. Dan tante ya sebelumnya kan memang jujur aja Fedi punya teman apa. Kok tante ada aja gitu ya. Nah begitu Fani ini kok tante terus nggak banyak omong, nggak banyak macem-macem gitu. Terus langsung cocok aja gitu. Aku salah satu teman yang agak gemes ngeliat dia kelamaan kalau nggak kawin-kawin sih rasanya gitu kan. Terus tahu juga perjalanannya sama Fani, jadi alhamdulillah akhirnya menikah. Ini kalau Fedi cerita sama aku, ini salah satu pasangannya ketika dia jalin hubungan sebelum menikah, dia mencoba untuk pacaran dengan konsep yang benar, konsep yang beda. Jadi dia bilang, gue pacaran sama Fani ini benar-benar beda. Gue mencoba untuk tidak pernah pegangan tangan sama sekali. Gue nggak pernah meluk dia, gue nggak pernah ada cium pipi apa segala macam. Jadi ini salah satu calon gue yang benar-benar gue jaga banget gitu. Jadi ketika akhirnya berhasil sampai ke pelaminan, aku juga sangat bahagia ngedengarnya. Kenapa tidak bersentuhan? Jadi menurut saya makin yakin kenapa perempuan disuruh pakai hijab sih. Ternyata itu untuk melindungi gitu. Dan itu memang membuat saya sungkan. Oh ternyata inilah salah satu alasannya kenapa Allah menyuruh perempuan muslim berhijab gitu. Salah satunya untuk melindungi gitu. Bikin orang jadi segen. Kakak-kakak saya pun juga agak segen ternyata. Dia bilang, gue bingung kalau ketemu Fani, gue mesti gimana ya? Salaman biasa atau gimana gitu. Salaman nggak apa sih gitu. Iya gitu. Dan ya itu sih, hijab Fani memang berhasil bikin apa ya, pikiran-pikiran negatif itu jauh gitu. Untuk selama-lamanya kamu dan aku satu sampai bumi tak bunda. Sama-sama memiliki darah keturunan Minang dan Sunda, Fedi dan Fani sepakat untuk menggelar akad nikah menggunakan adat Sunda dan resepsi mengusung adat Padang.
Selain adat Sunda di prosesi akad nikah, Fedi dan Fanny juga sengaja menggunakan bahasa Arab ketika ijab kabul. Ia mengaku ingin lebih mendapatkan berkah dengan menggunakan bahasa yang dianjurkan dalam Islam di momen sakralnya. Kepada para tamu undangan yang ikut larut dalam kebahagiaan, Fedi dan Fanny terus-menerus menebar senyum bahagia mereka. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madhkur halan. Sah. Alhamdulillah sekali. Ternyata pengalaman di film ada gunanya. Dan kalau saya pribadi sih menurut saya Padang lebih pesta ya. Lebih upbeat gitu. Jadi seru gitu, berasa kalau ini adalah waktu harinya kita bersenang-senang. Pokoknya nasi kalau ngelihat pernikahan, pokoknya intinya yang terutama adalah ngelihat wajah dari pengantinnya, ekspresi dari Tadi happy banget kayaknya. Banget. Terus semuanya ya semua didekorate dengan bagus dan intim lah, pokoknya kitanya juga senang. Jadi pokoknya kebahagiaan kita tuh udah lebih kepada yes, Fedi sudah menjatuhkan pilihan. Yeay. Tenang, terus ngelihat semuanya juga tersenyum, bahagia, kita ikut ngerasain bahagia juga gitu. Menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta. Aktor berusia 33 tahun ini beberapa kali membintangi film bertemakan poligami seperti Ayat-Ayat Cinta dan Surga Yang Tak Dirindukan. Tetapi justru lantaran telah banyak mengetahui tentang poligami dalam filmnya, Fedi memutuskan untuk tak melakukannya. Keharusan untuk berlaku adil ketika memiliki istri lebih dari satu membuat Fedi mundur dan memilih fokus pada Fanny. Lalu apa kata Fanny terkait Fedi yang kerap berpoligami di filmnya? Kamu tidak akan pernah bisa menyatukan mereka. Satu istri aja belum tentu merasa adil, apalagi dua, Ri. Ikhlas Aisyah. Kamu dijanji sama aku. Kamu dijanji sama aku, Mas. Jangan pegang aku, jangan. Dengar aku dulu. Sentuh aku. Ani tolong dengar aku dulu. Apa dia bisa dipercaya? Justru dengan bermain 2 film poligami itu saya sangat belajar kalau itu berat sekali dilakukan. Saya nggak kebayang seminggu syuting sampai pagi, besoknya mau libur, saya mau tidur, anak bangunin, Pak, mau yuk. Masa saya bilang enggak? Gitu kan? Oke yuk, ngantuk-ngantuk. Pindah ke rumah istri kedua, pengen tidur lagi disuruh bawa ke mall lagi. Jadi saya, kalau memang ada orang yang bisa adil, saya salut-salutnya sama dia. Karena apa ya, itu tanggung jawabnya berat sekali dan saya pribadi karena belajar ilmunya tentang itu dari film-film malah dapat banyak, wah ini dia macam-macam deh gitu. Jadi saya nggak ada niat ke situ. Dia bukan hanya sahabat aku tapi udah menjadi suami aku 2 kali di film dan juga gebetan aku beberapa kali di film. Jadi akhirnya dia telah menemukan jodohnya yang beneran dan saya sangat senang dia bisa bahagia akhirnya ketemu jodohnya dan hari ini aku mau ngucapin selamat menempuh hidup baru buat Fedi karena dia memang he deserves everything. Jika Fedi dan Fanny tengah berselimutkan bahagia atas lembaran baru dalam kehidupan mereka, maka para pemain sinetron Anak Jalanan justru sedang bersemangat. Pasalnya, sinetron Anak Jalanan mengambil lokasi di sirkuit balap sungguhan bertaraf internasional, yakni Sentul, Bogor. Seperti apa antusiasme para pemain Anak Jalanan? Seperti apa pula perlengkapan mereka ketika berakting di sirkuit sungguhan? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kebahagiaan Fedi dan Fanny di pesta penyatuan cinta mereka. Inilah antusiasme para pemain sinetron Anak Jalanan lantaran syuting di sirkuit sungguhan. Di sirkuit Sentul Bogor, Hito dan Gerald menggunakan perlengkapan balap mulai dari sarung tangan, helm hingga motor balap saat berakting. Lantas seperti apa serunya suasana syuting sinetron Anak Jalanan kemarin?